Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini ya sekitar jam 2-an saya nggak bisa tidur. Ya alhamdulillah udah 3 hari 3 malam saya nggak tidur. Jadi saya pengen bikin tutorial buat anda sekalian. Ya intinya buat siapa saja yang ingin ilmu ini, saya akan berbagi kepada anda sekalian. Mudah-mudahan ilmu ini ada manfaatnya, dan saya akan serahkan langsung kepada siapapun yang ingin mengamalkan suatu ilmu, yaitu ilmu sholawat nur dzati. Mudah-mudahan dengan sholawat ini Anda sekalian diberikan suatu kemudahan dalam proses suatu kehidupan, baik di dunia, dan mudah-mudahan kita di akhirat mendapatkan suatu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf karena malam ini tenggorokan saya seperti ini, jadi mungkin ya tidak terlalu tidak terlalu suaranya jelas gitu. Tapi mudah-mudahan buat Anda sekalian yang pengen mengamalkan ilmu nur dzati atau sholawat ini, insya Allah saya akan serahkan kepada Anda sekalian. Mudah-mudahan Allah ridha kepada Anda sekalian, dan kita hanya minta suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak sekali orang yang menginginkan suatu ilmu tetapi kadang tidak mau susah dulu, pengennya instan, selalu instan. Jadi tidak tahu bagaimana perjalanan orang-orang yang sudah sukses untuk mendalami suatu keilmuan. Saya saja yang mungkin kalau diceritakan ya gimana ya gitu, tapi alhamdulillah saya akan serahkan. Ini adalah suatu buah perjalanan saya untuk mencari suatu ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Dan ilmu ini alhamdulillah ini dirangkum oleh Syekh Abi Hasan Asyadzili. Bahkan orang yang mengamalkan sholawat ini itu keutamaannya 100.000. Bayangkan kalau kita melihat dari keutamaan, tapi jangan itu yang kita pikirkan dulu, tetapi kita pikirkan bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah dan selalu menjalankan apa yang kita cari, apa yang kita dapat. Mudah-mudahan kita semua diberikan suatu kekuatan agar selalu istiqomah dan selalu berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada juga zikir tetapi ini mengundang setan. Kenapa bisa demikian? Yaitu mungkin karena zikirnya itu di dalam hatinya ada sifat dengki, sifat hasud, iri hati, dan sifat-sifat seperti itu. Jadi walaupun kita zikir tetapi sebenarnya dia itu mengundang setan. Setan itu akan dekat dengan kita. Jadi sebenarnya zikir kepada Allah, takarub kepada Allah itu menjauhkan dari segala yang namanya setan dan apapun. Tetapi karena hati kita yang selalu iri hati, dengki, hasud, sombong, riya, akhirnya kita ditemani oleh setan-setan itu. Setan itu akan datang kepada kita. Jadi ingat, belajarlah tentang ilmu itu. Mudah-mudahan Anda semua diberikan suatu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita berzikir karena Allah dan ingin mendekatkan
hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapapun yang ingin ilmu ini, Masya Allah, khasiatnya sangat luar biasa. Dan alhamdulillah saya beristiqomah bagi, apalagi habis sholat 5 waktu, Masya Allah, karena sholat ini sangat luar biasa. Kalau masalah pahala, waduh, sangat luar biasa. Apalagi nanti akan saya utarakan suatu manfaat dari membaca sholawat Nurizati. Jadi untuk mengamalkan yang pertama, kita harus mandi junub dulu, mandi besar maksudnya. Kita niatkan mandi besar. Setelah itu kita sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat hajat kita sholat taubat 2 rakaat. Jadi seperti itu caranya. Sholat hajat 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat. Setelah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, tahan nafas. Syahadat 3 kali, tahan nafas. Ya Allahu Allah 3 kali, tahan nafas. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 3 kali, tahan nafas. Setelah itu membaca istighfar 3 kali, tahan nafas. Ini cara-caranya maksudnya. Dan ini sebenarnya suatu kunci juga. Nah, setelah itu kita bertawasul kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita membaca Al-Fatihah untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada 4 sahabat, Abu Bakar Siddiq, wa Umar bin Khattab, wa Utsman bin Affan, wa Ali bin Abi Thalib. Dan kita Al-Fatihah 1 kali. Setelah itu kita mengasih hadiah Al-Fatihah kepada malaikat Allah atau kepada malaikat Allah seperti Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kita baca Al-Fatihah 1 kali. Seperti itu. Terus disambung lagi mengirimkan hadiah Al-Fatihah buat Syekh Abi Hasan Asyadzili 3 kali Suratul Fatihah. Ya seperti itu. Bila mana Anda akan atau Anda ingin merasakan kedahsyatannya sholawat Nurizati. Setelah itu amalkanlah membaca sholawat Nurizati yang berbunyi seperti ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin Nurizati wasiri sari fi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Seperti itu. Baca 41 kali setiap malam selama 41 hari. Kalau nggak bisa 21 hari. Kalau nggak bisa lagi ya 7 hari. Harus berturut-turut setiap malam. Insya Allah nanti ada suatu keistimewaan, ada suatu keberkahan dari bacaan ini. Ya seperti itu cara-caranya, sangat mudah sekali. Tapi harus diijazah dulu seperti itu. Dan saya udah mengikhlaskan kepada Anda sekalian yang ingin mengamalkan ini, karena saya dapat dari guru-guru saya juga, dan saya sudah ijazah, dan melalui ini saja kayaknya udah cukup. Insya Allah tadi siang ada tamu yang mengamalkan ilmu faldot, katanya di depan istrinya dia ditusuk sama jarum karena keyakinan yang sangat luar biasa. Dia enggak tertusuk sama sekali. Seperti itu. Yang penting intinya kita yakin bahwa pertolongan Allah pasti ada. Jadi melakukan suatu ilmu apapun kita harus yakin. Intinya seperti itu.
Karena keyakinan itu adalah modal yang paling utama untuk tercapainya suatu hajat yang kita idam-idamkan, yang kita selalu minta kepada Allah, dan Allah pasti akan mengabulkan apa yang kita minta. Karena sudah janji Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Ad-du'a'u mukhallaq ibadatun. Jadi doa itu adalah kepalanya ibadah. Jadi kita terus meminta, kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teruslah kita gemar untuk membaca ini dan mengistiqomahkan sholawat nuridati, insya Allah. Jadi banyak sekali tulisan-tulisan di Google juga banyak, di YouTube juga banyak. Tetapi apakah yakin bahwa dia itu sudah mendapatkan suatu ijazah penyerahan dari syekh-syekh kita gitu? Jadi kadang-kadang ya seperti ini. Kalau jiwa saya juga seperti ini, tidak ini ya memikirkan hal-hal seperti ini. Saya hanya berbagi, dan apabila Anda senang, alhamdulillah. Enggak juga ya, enggak ada permasalahan sama sekali. Tetapi saya hanya minta keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sifat riya, sifat takabur, sifat sombong, karena sifat itu, apalagi riya uniku syirik. Riya itu adalah sebagai dosa syirik. Saya takut sekali mensekutukan Allah. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya ya seperti itu cara-cara dan tata caranya bila mana Anda menginginkan suatu amalan sholawat nuridati. Para pemirsa Sirajati 99, alhamdulillah, mudah-mudahan sholawat ini akan bisa menundukkan hati kita, dan hati kita akan menjadi tenang, selalu ingin berbagi, selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala siang dan malam dan apapun waktunya. Jadi keutamaan kalau kita sudah merasakan kenikmatan bersolawat atau sholawat nuridati ini, yang pertama menyelesaikan problem hidup atau masalah dalam kehidupan sehari-hari. Bila mana kita mempunyai masalah yang sangat bertubi-tubi, maka bacalah sholawat nuridati ini dengan penuh keyakinan dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu kesulitan ini, problem ini dihilangkan. Dan insya Allah orang yang mengamalkan ini benar-benar akan hilang dari kesulitan apapun. Tapi intinya harus yakin dan harus istiqomah dan mantap. Jadi bila mana kita punya problem, punya masalah, bacalah 41 kali setiap malam. Insya Allah kesulitan itu akan hilang total. Dan yang kedua, manfaat yang kedua, terbukanya suatu pintu rizki. Jadi kalau kita mengutamakan sholawat nuridati, maka rizki itu akan berdatangan. Jadi kalau walaupun kita di rumah saja, insya Allah rezeki itu akan datang. Apalagi kita kerja, apalagi kita keluar dari rumah untuk mencari rezeki, insya Allah Allah akan buka, dan Allah akan berikan kepada orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah rezeki kita akan banyak, akan barokah. Insya Allah kehidupan kita akan normal seperti orang pada umumnya. Tetapi buat apa kita punya rezeki yang banyak tapi tidak barokah seperti itu. Dan yang ketiga, dijauhi dari bencana. Ya, seperti bencana alam. Insya Allah kita akan jauh dari bencana itu.
Yang penting kita mengamalkan, terus mengamalkan, mengudawamakan. Kita baca pagi, siang, malam, kita baca salawat itu. Apalagi sehabis sholat, baca saja 3 kali saja. Insya Allah kita akan terbebas dari yang namanya bencana. Dan yang keempat, terhindar dari mara bahaya. Jadi yang dinamakan mara bahaya, kadang-kadang kita keluar dari rumah ada bahaya ini, ada pembegalan, ada ini, ada ini. Insya Allah bila mana kita sering membaca pagi, subuh, apalagi setelah sholat 5 waktu 3 kali, insya Allah yang namanya mara bahaya akan dijauh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mara bahaya apapun akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gemarlah kita berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala nabi, sesungguhnya para malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Jadi kita sebagai hamba Allah dan kita sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, perbanyaklah kita bersolawat, karena dengan solawat itulah kita akan dijauhkan dari yang namanya mara bahaya. Dan yang kelima, memperkuat keimanan kita. Jadi iman kita akan kuat, insya Allah iman kita akan kuat. Iman kita akan bertambah kuat bila mana kita sering membaca kalimat ini, kalimat sholawat nurizati. Iman kita akan kuat, akan bertambah dan lebih bertambah lagi dari sebelumnya. Kita akan gemar selalu untuk mencari keridhaan Allah. Mudah-mudahan kita semua dengan selalu mengistiqomahkan, mengudawamakan zikir sholawat nurizati, kita akan makin kuat imannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, bila mana kita membaca salawat nurizati, maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu indahnya, begitu senangnya bila mana kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu perbanyaklah dan istiqomahkan kalimat salawat nurizati, zikir, terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan cinta kepada kita, dan kalau cinta, insya Allah apapun akan dikasih untuk hambanya. Dan yang ketujuh, penangkal gangguan jin, setan, dan sejenisnya. Jadi bila mana ada anak yang rewel, sering menangis, dan ada terkena gangguan jin, ada terkena sihir, apapun bentuknya, kita niatkan dengan sholawat nurizati, kita baca 7 kali, tahan nafas, atau 21 kali, atau 41 kali, tapi nafas, karena kebanyakan nafas 41 kali, lalu kita minumkan kepada orang itu, atau kita tiupkan, insya Allah jin, setan apapun akan lari. Karena apa? Ada suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sering mengudawamakan suatu salawat nurizati, dan Allah berikan suatu keberkahan di dalam kalimat itu atau di dalam salawat itu. Dan yang kedelapan, membantu penyembuh penyakit. Jadi kalau misalkan tetangga kita, anak kita, kerabat kita yang sakit, atau orang tua kita atau mertua kita yang sakit, maka bacakanlah sholawat nurizati yang yakin, dan kita minta sama Allah, dengan ini mudah-mudahan Allah berikan suatu keberkahan, dan kita tiupkan dalam air, dan air itu diminumkan, insya Allah si sakit apapun yang menaun, apapun bentuknya, akan sembuh total. Tapi ingat, harus yakin bahwa Allah pasti akan menolong kita. Jadi seperti itu. Dan yang kesembilan, dimudahkan
dalam masalah duniawi. Jadi apapun kehidupan kita, apapun yang kita hadapi di dalam dunia ini akan dimudahkan dalam urusan dunia. Insya Allah itu adalah suatu keberkahan dari sholawat Nuridati. Dan yang ke-10 sebagai amalan pengasihan. Jadi orang banyak sekali yang mencari ilmu pengasihan biar dikasih sayang sama mertua, kasih sayang sama istri, kasih sayang sama tetangga, kerabat, dan muslimah. Tapi bila mana kita mau makan, maka akan berbuah suatu cahaya yang menyinari seluruh organ tubuh kita. Akhirnya orang memandang kita akan sayang kepada kita dan penuh dengan kasih sayang. Maka dari itu, gunakanlah akal kita, hati kita untuk selalu menuju mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan banyak sekali manfaat yang mungkin saya tidak uraikan karena terlalu panjang. Jadi yang penting intinya saya sudah publikasikan dari awal sampai akhir cara-caranya seperti itu. Dan bila mana Anda ingin menguatkan suatu energi, maka bacalah syahadat tahan napas 100 kali, sholawat tahan napas 100 kali, la haula wala quwata illa billahil azim 100 kali. Terus bacalah kalimat la ilaha illallah 100 kali, tahan napas. Insya Allah setiap hari energi kita akan membesar dan tujuannya hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak sekali sholawat ini manfaatnya, masya Allah, banyak sekali faedahnya, banyak sekali fadilahnya, banyak sekali keberkahannya. Maka dari itu saya hanya cukup sampai di sini saja. Bacalah terus, istiqomah terus, dan saya ikhlas menyerahkan, berbagi kepada Anda sekalian. Mudah-mudahan Anda semua akan mendapatkan suatu keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tahu manisnya sholawat ini. Maaf mata saya seperti ini karena memang terus terang saya 3 hari 3 malam nggak bisa tidur sampai sekarang. Mungkin bisa sampai 5 hari atau 6 hari baru bisa tidur, seperti itu mata saya gitu. Jadi rada seperti ini. Jadi ya seperti inilah, kadang-kadang nggak bikin video. Ada waktu luang saya pengen bikin, entah kenapa gitu. Tapi silakan kepada Anda yang mau mengamalkan ini dengan ikhlas, karena ini dari guru saya, bukan asal saya menjiplak, bukan. Ini adalah amalan saya pribadi karena sudah mencakup di baiatan itu, dan alhamdulillah saya sudah amalkan seperti ini. Dan kehidupan saya ternyata oh ya seperti ini, aku alhamdulillah tahu manisnya seperti ini. Jadi alhamdulillah Allah berikan suatu kenikmatan, dan saya ingin selalu dan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada saya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Saya takut kepada ayat itu. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah. Tapi bila mana kita mengingkari nikmat itu, Allah mengajak kita. Jadi bersyukurlah, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah Allah berikan kepada kita, kita nikmati. Dan kita selalu berdoa kepada Allah agar yang mengamalkan sholawat Nuridati ini diberikan suatu keberkahan yang sangat melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong carilah ilmu yang benar-benar ilmu itu ada sumbernya. Ilmu itu yang sudah dibaiat oleh guru-gurunya. Jangan sampai orang yang menyatat dari Google atau apapun dan kita bacakan seperti ini. Masya Allah, kalau kita nggak mengamalkan istiqomah, bagaimana ilmu ini akan ada reaksi? Ilmu ini ada keberkahan seperti itu. Tapi tolong setiap zikir apapun
mintalah hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan hilangkan sifat riya, iri hati, hasad, dengki dan apapun. Insya Allah setan akan kabur semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.